Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video review presentasi kelompok 2 yang membahas tentang pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Kelompok 2 memulai presentasinya dengan sebuah pengantar yang cukup kuat, yaitu tentang tuntutan hasil belajar di era pendidikan modern. Dalam dunia yang terus berkembang, hasil belajar tidak hanya harus maksimal, tetapi juga efektif. Hal ini mendorong perlunya inovasi dalam metode pembelajaran. Kemudian kelompok 2 menyoroti metode pembelajaran yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tapi juga aspek psikomotorik siswa. Pendidikan ini menunjukkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan yang menyeluruh. Tidak berhenti di situ, kelompok 2 juga menggarisbawahi pentingnya analisis yang mendalam. Tantangan pendidikan PAI masa kini tentu membutuhkan pemikiran yang tidak hanya praktis, tapi juga reflektif. Nah, kemudian kelompok 2 merumuskan 3 poin penting sebagai pertanyaan utama. Bagaimana karakteristik dan penerapan metode PAI yang efektif? Bagaimana integrasi teknologi dalam pelajaran PAI? Kemudian bagaimana evaluasi dan kolaborasi bisa dibangun dalam pembelajaran PAI. Ketiganya merupakan pertanyaan yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama di era digital. Nah, slide ini merupakan bagian penting dari presentasi kelompok 2 yang menunjukkan pendekatan analisis terhadap metode pembelajaran PAI. Mereka membaginya menjadi 3 fokus utama, yaitu yang pertama hasil belajar, di mana analisis dilakukan berdasarkan capaian kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Ini menunjukkan pemahaman bahwa pembelajaran PAI tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Kelompok 2 juga menyoroti pentingnya penyesuaian metode pembelajaran dengan konteks lingkungan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, perkembangan pendidikan. Kelompok 2 menekankan bahwa metode pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman dan inovasi terkini dalam dunia pendidikan Islam. Nah, dari ketiga poin ini terlihat bahwa kelompok 2 mengajak kita untuk melihat metode pembelajaran PAI secara holistik, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, konteks lingkungan, dan capaian belajar siswa. Slide ini cukup informatif dan terstruktur, serta memperkuat argumentasi bahwa inovasi pembelajaran PAI tidak bisa dilepaskan dari analisis yang mendalam dan menyeluruh. Nah, kemudian saya juga menyoroti slide yang ini, di mana membahas pentingnya kolaborasi antara 3 pihak utama dalam pendidikan PAI, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Kolaborasi antara guru dan siswa dilakukan melalui diskusi interaktif dan proyek-proyek PAI yang mendorong partisipasi aktif siswa. Ini menunjukkan pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan berpusat pada siswa. Ada juga kolaborasi antara guru dan orang tua, yaitu komunikasi rutin antara guru dan orang tua sangat penting untuk memantau perkembangan siswa. Selain itu, kolaborasi ini juga berperan dalam menyamakan nilai-nilai Islam yang diajarkan di sekolah dan diterapkan di rumah. Ada juga kolaborasi antar siswa dengan orang tua, di mana siswa diajak untuk berdiskusi dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama orang tua. Hal ini memperkuat pemahaman dan konsistensi praktik nilai-nilai tersebut. Kolaborasi tripihak ini membentuk ekosistem pembelajaran PAI yang holistik, menjaga kesinambungan antara pendidikan formal dan kehidupan nyata. Kelompok 2 telah berhasil menggambarkan bagaimana sinergi antara guru, siswa, dan orang tua menjadi kunci dalam pendidikan karakter Islam yang kuat dan berkelanjutan. Dari analisis pengembangan metode hingga pentingnya kolaborasi tripihak, presentasi kelompok 2 telah memberikan wawasan yang menyeluruh dan bermakna dalam konteks pembelajaran PAI.
Pendekatan yang holistik, partisipatif, dan kontekstual menjadi kunci dalam membentuk karakter Islami siswa secara menyeluruh, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tapi membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan. Semoga gagasan dan metode yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran PAI yang lebih efektif, relevan, dan bermakna. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.